Tentang pandemi ini, kita jangan panik. Kita tetap waspada. Sampaikan lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu. Cintailah produk kita sendiri, produk kita dalam negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Jen Channel. Kali ini kita akan kuliti Dinas Perdagangan. Sedap Gimana bahasanya. nanti kita akan. Nah, kita akan bertemu langsung dengan Bapak Iskandar selaku Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih sudah ke tempat saya ini. Oke. Latar belakang Bapak Iskandar ini selaku Kadis Perdagangan di awal mulainya berkecimpung di dalam pemerintahan. Sebelumnya beliau juga mantan aktivis, Pak, ya. Mantan aktivis di beberapa organisasi dan kita tahu sendirilah bagaimana reaksi seorang aktivis yang akan terjun ke dunia pemerintahan. Nah, Pak Kadis ini di awal mulai karirnya adalah sebagai Kabak Hukum Sekdaka, Pak, ya, Aceh Timur, kemudian Kabak Pertanahan, kemudian juga sebagai Kadis Kehutanan dan Perkebunan, kemudian juga sebagai Kadis DPMP 2T, Pak, ya. Perizinan. Kemudian juga Kadis selanjutnya sampai sekarang adalah Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM. Nah, dari pengalaman ini, dari beberapa kadis yang sudah Bapak menjabat sebagai ini, nah pengalamannya luar biasa, Pak. Alhamdulillah, memang sejauh ini masih diberi kepercayaan oleh pimpinan. Ya. Kita jaga baik-baik itu. Jangan kita khianati kepercayaan pimpinan, kan seperti itu. Jangan kita khianati rakyat kita, kan seperti itu. Nah, kira-kira Bapak nyaman nggak dengan situasi ini? Situasi COVID maksudnya, bukan? Enggak, artinya dalam dunia pemerintahannya. Kita tahu kan latar belakang aktivis yang radikal segala macam. Nah, Bapak masuk ke dalam dunia yang dulu kita sebagai aktivis akan mencoba ingin mengubah sistem. Nah, sebuah sistem akan kita rubah, tentu kita akan masuk ke dalam sistem itu sendiri. Nah, Bapak sendiri udah masuk ke dalam sistem itu. Nah, gimana kira-kira tanggapan itu, Pak? Iya, memang latar belakang kita itu menjadi motivasi kita untuk membangun sebuah daerah. Itu yang penting pertama. Jadi apa yang kita lihat selama ini dari luar, sekarang kita ada di dalam tanda kutip, ya apa yang mungkin bisa kita perbaiki, kita kerja bersama, kita ikuti apa yang sudah menjadi real dalam pekerjaan kita. Sejauh ini ya nyaman-nyaman saja. Ya, berarti nyaman, Pak, ya, dan ingin melakukan perubahan di sistem yang masuk ke dalam sistem ini, Pak, ya. Nah, kita masuk ke dalam kita sekarang akan mengupas tentang perdagangan, Pak, yang di bawah naungan Bapak, di bawah yang sekarang Bapak pimpin di Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi. Nah, bagaimana mulai dari situ, Pak? Kira-kira dari mana akan memulai? Kalau bahasa kami, bahasa radikalnya mengulitin Bapak. Sorry, Pak. Iya, itu memang bahasa yang sering kita gunakan dan suka ada letupan ketika kita gunakan bahasa itu. Tapi senang saya digunakan bahasa itu karena begini. Kalau kita berbicara tentang perdagangan saat ini, apalagi saat dimana sedang pandemi ini, itu sektor perdagangan salah satu sektor yang memang amat sangat terkena pengaruhnya. Berbicara kita dari situ saja, kemudian kita lihat apa-apa yang pernah kita lakukan, apa-apa yang akan kita lakukan, seperti itu sih. Nah, melihat situasi sekarang di COVID, Pak, situasi ekonomi masyarakatnya boleh dikatakan hampir morat-marit, tapi belum sampai ke titik morat-maritnya, Pak. Nah, bagaimana sikap dari dari Dinas Perdagangan sendiri menyikapi persoalan tersebut, Pak? Ya, pandemi ini memang bukan hanya kita, bahkan dunia juga merasakan efeknya. Namun khusus dalam skup kita di Dinas Perdagangan, khusus terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami selama ini bersama dengan gugus tugas, OPD lainnya
terus menjaga agar harga ini sebisa mungkin tetap stabil, stok juga tersedia di pasaran. Kemudian yang penting sekali ketika COVID ini datang, kebanyakan masyarakat kan panic buying, artinya mereka membeli dalam jumlah besar untuk stok makanan, takut nanti sesuatu terjadi tidak dijumpai di lapangan. Itu kita jaga, kita himbau agar tidak panik. Mudah-mudahan stok terus tersedia. Dengan bentuk operasi pasar? Bentuknya macam-macam. Ada bentuk operasi pasar, ada bentuk operasi pasar itu termasuk pasar murah. Ada bentuk menjaga stok tersedia, ketersediaan stok. Kemudian bersama dengan gugus tugas juga mengkomunikasikan bagaimana stok itu tetap distribusi berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, saya dengar dari teman-teman, kemudian ada siaran dari TVRI kemarin, Pak, yang menyangkut sekarang operasi pasarnya ataupun operasi pasar ya namanya. Operasi pasarnya sudah tembus ke pedalaman. Ini gimana nih ceritanya, Pak? Pengalamannya di sana gimana? Kira-kira awal mulai, kalau nggak salah saya seluruh Indonesia mulai dari situ, Pak. Ya, begini itu. Selama ini operasi pasar ataupun pasar murah itu tujuannya menjaga kestabilan harga, dan biasanya kita laksanakan di pasar-pasar besar di dalam kabupaten. Katakanlah kalau kita di sini di Idiraya, di Perla, di Kota Binjai, di Simpang Ulim. Namun untuk kegiatan yang mempergunakan dana COVID ini, kita coba sasar ke pedalaman dan tidak pernah dilakukan. Bahkan 2 kecamatan tersebut, seumur hidup kecamatan tersebut belum pernah ada di sana dilaksanakan pasar murah. Ini sejarah baru. Sejarah baru, dan mereka antusias luar biasa dan berterima kasih kepada pemerintah, dan sebenarnya kita sangat berterima kasih juga kepada mereka karena terus mendukung kita. Kemudian terkait pelaksanaan pasar murah ini di 2 kecamatan di pedalaman ini, memang kondisi jalan penuh perjuangan lah. Kondisi jalan penuh perjuangan terkait pendistribusian tempat lokasi pasar murah tersebut. Itu kami laksanakan di Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Simpang Jatni. 2 kecamatan. Selama ini mereka memang tidak pernah merasakan nikmatnya berbelanja itu dengan harga wajar. Jadi wajar-wajar saja terjadi karena lokasi yang di pedalaman, biasalah terjadi prinsip ekonomi di sini. Ketika barang sulit didapat, itu harga tinggi. Katakanlah misalkan harga telur. Harga telur itu kalau di pasar kita di bawah sini, di pasar kabupaten, itu harganya 38.000, kita bisa jual di sana 27.000. 27.000 ya. Jadi antusias benar itu. Dan di sana memang harganya lebih tinggi ya, karena memang perjalanannya yang cukup rumit, Pak ya. Kalau di sini harganya 37.000, di sana 40 sampai 42.000 harganya. Harga biasa. Harga per papannya. Demikian juga kalau gula. Gula kalau di sini sekarang harganya, kalau headnya kan 12.500. Kalau harga di saat sekarang ini lagi tingginya itu 15.000. Kalau di sana mungkin sampai 20.000. Kita bisa jual di sana 12.500. Nah, perubahan seperti itu apa yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Masyarakat pertama terkagum-kagum. Itu ada videonya, barangkali bisa dilihat. Masyarakat berkeinginan kalau bisa ini dilaksanakan setiap bulannya. Dan kami kalau memang kemampuan daerah ada untuk subsidinya, kami tidak ada persoalan untuk bisa kita laksanakan. Berarti akan direncanakan untuk diprogramkan ke sana, Pak ya. Karena perubahan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kira-kira kalau yang di sana melihat situasi seperti itu, kalau misalnya enggak dari perdagangan sendiri ikut operasi pasar untuk menurunkan harga di sana yang lebih stabil, bisa ada nggak Pak cara-cara lain? Cara lain barangkali agar lebih stabil itu
mobilitas barang. Artinya infrastruktur. Jalan berarti. Jalan, ketika jalan itu sudah bagus, sudah mudah dilalui, ya tentu barang juga akan mudah masuk ke sana. Memang tempatnya jauh. Infrastruktur ini Infrastruktur. berarti ya. Kami butuh waktu 5 jam untuk ke sana. Kalau diperhitungkan memang nggak cukup dengan harga segitu. Oke Pak, kira-kira ada yang lain kira-kira menurut Bapak yang bisa tergambarkan di pedalaman sana? Masyarakat di sana. Ekonomi mereka Pak ya. Masyarakat di sana rata-rata memang menengah ke bawah. Iya. Mereka, kalau saya hasil komunikasi saya dengan masyarakat setempat, terus dengan berdasarkan komunikasi dengan camatnya di sana, memang mereka kita bilang satu hari cari, satu hari makan, seperti itu. Jadi ketika muncul program seperti ini, mereka tentu antusias menerimanya. Mungkin seputaran pengalaman tadi di pedalaman, kita sekarang coba kita beralih pada perlindungan konsumen ya Pak. Oh ya. Menurut Bapak gimana kira-kira perlindungan konsumen sekarang? Apakah sudah memadai atau gimana? Jadi gini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita kan sudah ada di tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Jadi kalau kami melihat sekarang ini memang silakan cek, barangkali Bapak juga ada kawan di kejaksaan, di pengadilan, sangat sedikit orang yang dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan tidak ada, ada. Artinya apa? Sejauh ini memang penindakan seseorang terhadap yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak begitu kelihatan lah, tapi ada. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita itu memang ada mengatur unsur pidananya di situ, ada mengatur dendanya, denda administrasi, ada maksimalnya itu kalau dendanya sampai 2 miliar, pidananya sampai 5 tahun. Tapi sejauh ini memang yang kita lihat itu biasa digunakan dengan pasar berlapis lainnya. Namun kami sering menjadi saksi ahli pada saat ada terpidana, malah yang baru-baru ini ada yang inisial Z, itu terkait dengan penjualan gas LPG di atas harga head. Nah, itu kita saksi ahlinya. Itu masuk ke dalam bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sekarang kita sudah beberapa waktu yang lalu kita pernah nemukan di pasar yang produknya kadaluarsa, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Dan sekarang bagaimana upaya dari Dinas Perdagangan sendiri dalam mengantisipasi hal tersebut? Ya, terkait dengan perlindungan konsumen, kami sasar biasanya mulai dari pelajar, pelajar, guru, kemudian karena apa? Kami laksanakan sosialisasi mereka bagaimana cara melihat barang itu kadaluarsa atau tidak, ada SNI-nya atau tidak. Kami laksanakan itu setiap tahunnya, biasa kami laksanakan. Kemudian warna, kira-kira kalau yang berwarna seperti ini, jadi kami tes sampelnya di depan mereka, kami panggil ibu gurunya, kami panggil pelajarnya, kami panggil penjual kantinnya. Jadi kami sosialisasikan lebih bagus gunakan pewarna makanan ketimbang dengan pewarna pakaian, karena bahayanya memang bukan datangnya sekarang, mungkin nanti. Seperti itu. Nah, kalau masyarakat ada seperti itu, dia harus melapor kemana dan bagaimana tindakan terhadap si pedagang itu sendiri yang masih jual produk-produk yang kadaluarsa? Alhamdulillah memang di Aceh Timur beberapa kali kami laksanakan tes, baik itu menjelang Ramadan ataupun menjelang hari raya. Alhamdulillah belum kami temukan ada zat-zat berbahaya mengandung di dalam makanan yang dijual. Sejauh ini belum kami temukan. Kami tidak kerja sendiri, kami juga kerja dengan BP POM,
dan instansi teknis-teknis lainnya, dan belum kami temukan sejauh ini, baik itu di makanan, di produk-produk lainnya. Ya. Beberapa waktu lalu ada produk dari Thailand, dari Cina yang masuk kan. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, kira-kira masyarakat akan melapor kemana Pak kira-kira? Ke tempat kami boleh, Iya. ke kepolisian di bidang ekonominya kan menangani itu juga. Oke. Boleh. Bapak mungkin bisa himbau ke Boleh masyarakat. apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ini sudah kadaluarsa, boleh langsung ke kami melalui Dinas Perdagangan, ada Kabid Perdagangan yang menangani, ada Kasih juga yang membidanginya, boleh langsung lapor ke kami. Kita turun bersama-sama dengan tim tentunya. Tapi kendala sekarang dari pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang konsumen itu belum banyak yang terangkat. Ya. Maaf saya bilang, kalau di negara kita ini banyak memang banyak. Dia perlindungan konsumen itu kan luas. Ya. Itu yang kita bahas ini itu undang-undang dasarnya, di bawahnya kan ada peraturan menteri lagi. Itu leg generalisnya yaitu Undang-Undang Nomor 899, di bawahnya masih ada Permendag masih ada turunan-turunannya. Terus bagaimana Bapak melihat produk kita, Pak? Oh, ya. Khususnya ada program dari pemerintah pusat bahwa menggunakan produk sendiri jauh lebih baik daripada mempergunakan produk luar negeri. Jadi begini, pada saat kami lakukan sosialisasi, makanya kami pilih itu pelajar, mahasiswa, adik-adik kita yang masih kecil-kecil, kan, malah masih usia-usia dini itu udah mulai kita perkenalkan bahwa dari sekarang kita harus mencintai produk dalam negeri, lebih lokal lagi, kita lebih mencintai itu produk daerah kita. Di daerah kita banyak loh UKM-UKM yang produktif. Ada tenun bisa keluar dari UKM kita di sini, banyak lah. Dan kualitasnya juga terjamin. Kualitasnya pun tidak malu-maluin lah, berani kita gunakan. Berarti kita mulai jangan buka pemikiran kepada masyarakat bahwa produk luar negeri jauh lebih baik dari produk ini. Kita hilangkan itu. Ya. Tapi yang paling terpenting bahwa produk dalam negeri jauh lebih baik dari produk luar negeri. Itu dia. Begini saya mau sampaikan. Ya. Produk yang dihasilkan oleh daerah kita di situ harus kita yang mencintai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Seperti itu. Gimana Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Coba Bapak tegaskan ke sana. Saya tegaskan sekali lagi buat adik-adik kami, saudara-saudara kami, siapapun yang sekarang ada di Kabupaten Aceh Timur ini, kalau bukan kita yang mencintai produk kita ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Kita beralih ke hal yang ketiga. Mungkin ini agak rentan sedikit Pak, karena menyangkut dengan koperasi. Nah, kalau dulu koperasi adalah sebuah hajat hidup dan sebuah nilai besar sejarah kita, sehingga Pak Hatta, siapa dulu Pak Hatta dulu menjadi koperasi, Bapak koperasi. Nah, dulu sangat diagungkan. Nah, situasi sekarang koperasi kita bagaimana Pak? Sebenarnya koperasi itu sejajar. Koperasi, perusahaan terbatas, CV, itu kan penggerak ekonomi masyarakat Indonesia, penggerak ekonomi kita. BUMN, BUMD itu penggerak ekonomi kita. Tapi sekarang ini memang koperasi tertinggal dibanding dengan perusahaan terbatas, dibanding dengan CV, dibanding dengan BUMN, tertinggal dia koperasi. Koperasi yang membedakan mereka, ini koperasi ini tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Itu dia. Itu saja. Sebenarnya sama. Mereka bisa ikut tender. Mereka subbidangnya ada bisa ikut. Cuma sekarang cara satu suku berarti sama dengan satu suku sama. Itu koperasi. Cuma orang kadang-kadang terpikir koperasi itu kumpulan orang-orang yang cuma jual proposal, jual program segala macam. Enggak seperti itu sebenarnya. Koperasi lebih luas lagi. Dia bisa berkecimpung untuk memajukan perekonomian Indonesia ini lebih bagus lagi. Itu koperasi. Malah di luar koperasinya bagus-bagus. Yang kita nggak sangka itu bukan koperasi, ternyata itu koperasi.
perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini punya label-label tren itu koperasi. Kita nggak tahu itu koperasi, kita pikir punya perusahaan juga. Jadi alhamdulillah sekarang ini kami coba beri pemahaman ke mereka, kami bina. Ada beberapa koperasi dalam pembinaan kami. Dan apalagi tahun lalu Hari Koperasi Aceh itu dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur, yang mudah-mudahan muncullah semangat baru untuk membangun kembali koperasi. Banyak koperasi yang sudah kita bekukan. Kalau menurut Bapak, kira-kira koperasi sendiri ataupun penggiat koperasi sendiri yang kurang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana status koperasinya gitu. Kalau Bapak bilang tadi bahwa koperasi itu kan sama status dengan BUMN lain, sejajar dia kan. Nah, ini kan kita lihat sekarang menurun peminat koperasi, malah lebih suka mendirikan perusahaan. Nah, itu gimana Pak? Menurunnya di mana? Jadi gini, selama ini koperasi itu kan dimanjakan. Beberapa tahun yang lalu ingat dulu? Asal begitu buat koperasi digelontorkan dana. Ingat? Nah, apalagi pasca konflik dulu, pasca tsunami dulu, ingat dulu. Begitu dirikan koperasi digelontorkan dana, padahal kantor nggak ada, anggota entah siapa saja, di dalam tong Vespa stempelnya seperti itu kan. Jadi image seperti itu kita coba hilangkan. Kita muncul sehingga bank sekarang tidak mempercayai lagi. Nah, itu perlu kita tegaskan juga ke pemerintah. Sekarang koperasi tidak bisa pinjam uang ke bank menggunakan dana kur. Nah, itu persoalan juga. Saya sudah beberapa kali buat pertemuan karena yang mengelola dana kur itu kan ada 3 bank di tempat kita. Ada bank BNI, ada bank BRI, ada satu lagi bank Mandiri. Jadi saya pertemukan dengan pihak koperasi. Pihak koperasi ternyata mereka di dalam program mereka itu tidak bisa masuk koperasi sebagai perorangan ataupun perusahaan yang boleh dibantu. Jadi tidak boleh masuk. Begitu image koperasi menurun, Pak, ya? Sayang sekali. Jadi mereka tidak. Karena oknum-oknum yang mempergunakan dan memanfaatkan koperasi, teman-teman pemeriksa, bahwa itulah situasi koperasi kita sekarang, bahwa bukan koperasinya yang tidak konsep koperasinya yang tidak bagus, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, penegasan dari Bapak, dan kita mulai sangat merasakan bahwa pentingnya kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan agar koperasi ini bisa kembali jayanya seperti masa-masa dulu, Pak? Ayo kita berbenah diri, kita laksanakan mekanisme koperasi itu dengan benar-benar mekanismenya. Karena ada aturannya, ada rapat anggota tahunannya, kita laksanakan itu. Setiap tahun kami surati koperasi-koperasi yang masih aktif agar melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, itu tolong dilaksanakan. Sejauh itu masih sudah jalan sebagaimana mestinya. Saya pikir insya Allah nanti ke depan ini akan baik dengan sendirinya. Oke lah ke situ. Tapi ada permasalahan lain, Pak, yang mempergunakan koperasi. Tahu saya berkodok koperasi. Kayaknya tahu saya. Senang saya ditanya itu. Iya. Kami menemukan, kami pertanyakan di lapangan bahwa ini koperasi dan ada anggotanya bagaimana, dan terus peminjam modal ke Anda, apakah dia dilibatkan sebagai anggota, segala macam. Menurut kami itu kedok, Pak. Tapi kalau Bapak yang pantau sendiri gimana terhadap, kalau kami bilang gini, koperasi rentenir, itu gimana, Pak? Ya, itu bahasa di luar memang seperti itu. Dan saya pikir memang layaklah digunakan bahasa itu untuk mereka. Jadi begini, koperasi dia boleh saja dia beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, boleh saja. Tapi ada mekanismenya, ada ketentuannya. Ketika dia beroperasi, katakanlah koperasi di luar, beroperasi di tempat kita, ada mekanisme harus dipenuhi. Mereka harus melapor kemari segala macam kan. Terus kita lihat bidang usahanya apa. Di daerah kita ini kan
syariat Islam. Syariat Islam. Iya. Jangankan koperasi, bank aja itu sudah berubah. Sudah berubah, sudah merger dia dari bank syariah. Iya. Bank Iya. yang nasional. Iya. Masa bisa masuk koperasi, masuk kemari, menggunakan pola-pola riba, Iya. itu bisa beroperasi di sini, Aceh. di Aceh tentunya kan. Iya. Sudah pasti izin tidak ada sama kita. Dan kami begitu dapat laporan dari masyarakat, kami turun, kami lihat ada yang kami minta ditutup segera, Iya. ada yang kami laporkan ke pihak karena ini pelanggaran syariat Islam. Iya. Sudah ada domainnya, domain siapa itu? Iya. Karena ini pelanggaran syariat Islam tuh ketika riba. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan izin mereka, kami juga berkoordinasi dengan perizinan, Iya. mereka tidak keluarkan izin juga. Iya. Kami sudah Berarti simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dapat saya sampaikan itu ilegal. gitu ya. Kalau misalnya sekarang masyarakat menikmati hasil di situ. Nah, di saat kita protes, masyarakat malah memprotes kita. Kami nikmati modal itu. Nah, apa yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri? Ya satu sisi memang masyarakat butuh modal, butuh modal. Makanya kami dengan bank-bank yang penyalur kur ini, Ya. kita kan bisa pinjam di kur. Iya. Nggak sulit loh pinjam di kur. Cuma ada kendala ketika kita pinjam di kur dengan BPKB kendaraan bisa pinjam. Iya. Bunganya rendah. Bukan rendah, bunga sebenarnya sama, cuma ada subsidi dari pemerintah. Iya. Ada subsidi. Jadi kadang-kadang kendalanya tidak termanfaatkannya dana kur ini oleh UMKM ataupun masyarakat pembutuh modal ini, mereka tidak punya sertifikat. Katakanlah dia mau ambil besar untuk modal usahanya, dia tidak punya sertifikat. Kami kerjasama dengan BPN, gelontorkan sertifikat gratis. Ada tahun kemarin, ada tahun ini, tahun 2019 ada baru dibagikan kerjasama. Berarti masyarakat bisa Memperoleh sertifikat gratis, dan sertifikat itu program nasional itu. Iya. Program nasional Dengan sertifikat itu mereka bisa memiliki modal seperti yang diinginkan di luar dari jasa rentenir, ya. Pelanggaran dari syariah tadi, Pak. Ya. Nah, boleh dikatakan nggak, Pak, kira-kira produk-produk rentenir itu, kalau boleh saya sebutkan rentenir yang karena memang pola rentenir, disebutkan bahwa mereka melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat sebagai pelanggar syariah. Boleh seperti itu, Pak? Kira-kira. Memang itu yang pantas buat mereka. Ya, Pak. Jelas mereka melanggar, jelas mereka melakukan aktivitas di sini melanggar syariat Islam. Dan itu ilegal. Ya. Harus ditegaskan kepada masyarakat untuk tidak tergiur mendukung atau dengan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, di samping itu ada kira-kira, Pak, menyangkut dengan koperasi yang menjadi binaan dari pemerintah sendiri, sehingga koperasi itu menjadi contoh bagi mereka, Pak. Ya, alhamdulillah ada 3 koperasi yang coba kami bina di Kabupaten Aceh Timur, dan mereka kemarin itu dapat koperasi terbaik di Aceh juga. Iya. Ada 3 koperasi. Ada itu koperasi konsumen. Kalau konsumen koperasi konsumen itu teratai Aramiah atau iyalah konsumen. Itu yang di Makobrimob. Itu dapat penghargaan dari tingkat provinsi. Kemudian ada koperasi Tedong Bersaban-Saban, itu juga dapat penghargaan di tingkat provinsi. Yang terbaik itu koperasi Tambak Sari. Itu luar biasa, itu adanya di Kecamatan Madan. Itu produksi itu bibit padi. Padi bagus itu. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini juga mereka dapat bantuan dari provinsi. Berarti ke masyarakat kalau ingin melihat koperasi yang sebenarnya, lihatlah beberapa di 3 koperasi ini, beberapa ini. Oke, Pak, kita beralih ke UKM, Pak. Ya. Nah, UKM itu sendiri sekarang kita tahu bahwa mungkin sejarah kita bisa melihat ataupun menyaksikan dulunya bahwa di saat
apa namanya 98. 98 itu tidak berpengaruh bagi Ya. UKM. Nah kondisi sekarang nampaknya walaupun tidak rentan, misalnya belum sampai ke nol, tapi mereka udah mulai terpengaruh dengan COVID ini. Ya, kita tahu di 98 kemarin itu memang alhamdulillah UKM kita masih tegar. Malah perusahaan-perusahaan besar tutup kan. Koperasi UKM kita masih bisa beroperasi, masih bisa berproduksi. Namun kalau kita lihat pandemi ini itu mereka memang bisa kita katakan hampir tidak bisa produksi. Program-program yang coba kami kami galakkan ke mereka, kita lihatlah, dan tidak semua UKM bisa. Katakanlah misalkan yang jahit ya paling kita bisa berdayakan jahit masker sekarang, seperti itu. Dan alhamdulillah kebutuhannya itu. Ya. Tapi kalau yang lain katakanlah mebel, madu, macam-macam lah, itu kan terganggu pemasarannya karena distribusi barang segala macam terganggu, sudah pasti terganggu. Nah antisipasi sendiri bagaimana ke persoalan tersebut agar UKM ini tetap bangkit, minimal bertahan lah dalam situasi ini. Ya, tapi begini, kalau UKM mereka memang sudah dari pertama berdirinya itu udah memang survive mereka. Dan bantuan dari kita, saya pikir sebisa mungkin dana COVID ini bisa kita bantu mereka. Kita bisa manfaatkan buat mereka dana COVID ini agar mereka bisa kembali beraktivitas sehingga ke depan mereka tidak harus gulung tikar lah dengan gara-gara COVID ini. Nah, sekarang UKM yang ada di pembinaan di kita, Pak, kira-kira berapa UKM? Ada beberapa, tapi yang sering saya saya ajak ketika ada event-event itu ada madu, terus ada produk-produk makanan, kemudian ada juga pakaian, ada sering beberapa yang saya ajak. Tapi yang sekarang kembali lagi itu di daerah pedalaman karena saya pikir itu memang unik ya. Ada UKM kita yang produksi madu trigona ataupun madu loser itu sangat diminati di luar biasa itu. Nah, semoga mereka dengan pandemi ini tetap bisa bertahan dan itu menjadi perhatian kita. Itu kita kerjasama dengan mereka. Yang paling terpenting sekarang bagaimana UKM ini dia kendala di pemasaran, kemudian kendala juga di perizinan, izin di misalnya ada produk makanan dan segala macam. Nah, upaya itu kira-kira Pak apa yang harus dilakukan oleh penggiat UKM ini sendiri, Pak? Jadi mereka pertama kami panggil, sering yang kita bina itu kita panggil. Kita ajarkan bagaimana manajemen keuangannya. Artinya begini, maaf saya bilang UKM kita ini keuangan perusahaannya ataupun UKM-nya ini dengan keuangan pribadinya itu bercampur-campur aduk. Saya bilang nggak bisa. Manajemennya, Pak, ya? Manajemennya itu kita laksanakan pelatihan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Kita kirim mereka, sudah mengerti dia buat pembukuan. Kemudian kita bantu mereka dalam mengurus perizinannya. Karena ada izin edarnya, jadi kita bantu mereka. Kita buat kalau yang seperti ini mungkin dalam bentuk koperasi nanti, yang madu. Itu dalam proses. Madu trigona itu, Pak? Enggak, yang ini, yang madu trigona juga ya. Yang satu lagi madu loser. Oh, madu loser. Malah sekarang udah dipasarkan keluar, Pak. Sudah, tapi itu kan BPOM-nya, halalnya kan belum itu. Mereka baru muncul itu. Walaupun itu asli. Asli, luar biasa itu, bagus memang. Saya gunakan itu. Ya, penting dengan izin, Pak, ya. Karena masyarakat di luar sana agar lebih yakin dan percaya bahwa madu yang dihasilkan adalah madu yang berkualitas tinggi. Ya, itu perizinannya kita fasilitasi, kita bantu. Kita bantu. Oke, kawan-kawan sekalian, teman-teman pemirsa yang ada di mana saja Anda berada,
kita sudah berbincang-bincang banyak sekali. Kalau bahasa kami menguliti dinas perdagangan. Nah, kita banyak sekali informasi yang kita hasilkan dari sini. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa tonton terus video ini, dan jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman sekalian. Dan hari ini kita sudah dapat kita simpulkan, Pak, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan bahwa yang pertama adalah di daerah terpencil penting untuk selalu diadakan operasi pasar untuk nilai ekonomi mereka agar lebih stabil di sana. Kemudian di koperasi sendiri perlu penegasan yang cukup kuat terhadap rentenirnya, Pak. Bagaimana agar disentuh oleh hukum, itu paling sangat terpenting dan sangat meresahkan sekarang. Bagaimana mengantisipasi antara dosa dengan modal tadi, itu yang itu bagi masyarakatnya. Kemudian di UKM sendiri perlu ada perizinan dan segala macam. Nah, kira-kira kalau memang dari tiga topik pembicaraan kita, mungkin Bapak akan bisa sampaikan dari tiga topik itu tadi, Bapak simpulkan. Ya, dari pertama saya sampaikan tentang pandemi ini, kita jangan panik, kita tetap waspada itu untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian untuk produk kita lah yang mencintai. Sebagaimana saya sampaikan lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu. Cintailah produk kita sendiri, produk kita dalam negeri. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.